Oke, marilah saudara mahasiswa. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemahaman, pengertian, kegunaan sejarah lisan dan perbedaan lisan dengan terlisan. Nah, pemahaman sejarah lisan ini adalah proses memahami dan menginterpretasikan sejarah melalui cerita dan pengalaman lisan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Artinya bahwa bagaimana dia memahami tentang sejarah lisan itu penting, ya, agar kita paham bagaimana caranya melaksanakan dan juga bagaimana menginterpretasikan sejarah melalui cerita. Jadi artinya seseorang itu cerita, kita dapat juga membayangkan tentang bagaimana orang itu melakukan melakukan suatu kejadian pada saat itu dan kita memahaminya. Nah, ini penting agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang lain, tentunya suatu cerita-cerita yang dialami oleh suatu orang-orang atau kisah yang mengalaminya. Pentingnya pemahaman sejarah lisan di sini ada sejarah lisan dapat mengungkapkan identitas suatu komunitas, suatu bangsa. Kemudian sejarah lisan dapat mengawetkan budaya dan tradisi suatu komunitas. Sejarah lisan dapat menginspirasi generasi muda untuk mempelajari dan menghargai sejarah. Artinya bahwa suatu peristiwa itu dapat diungkapkan kembali oleh suatu tokoh atau tokoh sejarah atau tokoh yang mengalami suatu peristiwa. Nah, kalau kita bisa bicara seperti itu, dia bisa bercerita, apalagi suatu komunitas, dia cerita mengenai bagaimana pendirian suatu gagasan mengenai hal-hal yang didirikan, tentunya dia bisa bercerita. Kemudian juga bagaimana mengawetkan suatu budaya, ya, budaya yang tentunya sudah kejadian pada masa lalu, tapi bagaimana kita bisa mengungkap kembali tentang hal-hal kejadian pada masa lalu terhadap tokoh-tokoh yang mengalaminya. Pentingnya sejarah lisan, suatu usaha pengumpulan data informasi dan keterangan tentang masa lampau dari seorang tokoh atau pelaku sejarah yang diperoleh melalui wawancara. Usaha merekam kenangan yang disampaikan oleh pembicara sebagai penonton pertama. Jadi seorang yang mengalami suatu peristiwa diwawancara itu dari tahun pertama suatu peristiwa, dia pasti mengalami hal tertentu yang sangat penting, berkesan baginya, sehingga dia ingat terus dan dia bisa bercerita bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Nah, ini arti sejarah lisan itu memang seperti itu gambarannya. Jadi mengungkapkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh suatu tokoh atau suatu orang yang mengalami suatu peristiwa. Kegunaan sejarah lisan dapat mengungkapkan kembali peristiwa yang terjadi, dapat melestarikan sejarah lokal masyarakat dan nasional, dapat mengembangkan interpretasi isi wawancara, dapat membawa dimensi lokal baru sejarah keluarga. Jadi artinya seorang pewawancara itu tentunya dia dapat mengembangkan bagaimana cerita-cerita yang telah dilaksanakan oleh pihak pengkisah itu bisa berpikir bagaimana caranya mengungkapkan kembali, menghidupkan kembali suatu peristiwa-peristiwa yang pernah dialami suatu peristiwa. Suatu pengkisah ini penting, ya, supaya pada kedepannya, ya, kita sendiri dapat mengalami dan memahami bagaimana orang itu bercerita tentang masa lalunya. Perbedaan antara wawancara sejarah lisan dan penelitian. Pertama, sejarah lisan merupakan metode pengumpulan dan penyimpanan informasi sejarahan, tidak terbatas pada tulisan, sengaja dicari dengan teknik wawancara. Pengkisah merupakan bagian suatu peristiwa disampaikan secara langsung dari pelaku. Jadi adanya sejarah lisan ini tentunya untuk melengkapi suatu peristiwa, sehingga dengan kata lain itulah yang bisa dilakukan. Ada mungkin orang yang suka menulis, ada juga orang yang bisa bercerita. Nah, orang-orang yang bisa bercerita inilah yang kita akan laksanakan wawancara supaya ceritanya bisa berkembang dengan baik. Tentunya berbeda dengan tradisi lisan, merupakan sumber bagian penelitian sejarah terbatas pada tulisan, didapat secara langsung. Si pengkisah bukan merupakan bagian satu peristiwa, disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi tradisi dan lisan itu tentunya bukan satu hal yang bisa dijalankan begitu saja, karena tentunya ada orang ingat mengenai bagaimana satu cerita yang diturunkan dari nenek moyangnya secara tutur-tinular atau turun-temurun suatu peristiwa terjadi. Jadi tetapi keduanya baik sejarah lisan maupun sejarah lisan bisa dijadikan sebuah sejarah untuk melengkapi suatu peristiwa-peristiwa yang terjadi lengkap. Saya kira pertemuan kali ini bisa saya sampaikan pada saat ini, mungkin nanti akan saya sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.